Kalijodo bukan sekadar nama tempat. Ia adalah cermin kota. Cermin yang retak, buram, dan lama disembunyikan, namun justru memantulkan wajah Jakarta apa adanya. Pada mulanya, Kalijodo tidak lahir dari kegelapan. Ia lahir dari tradisi, dari sungai, yang menjadi nadi kehidupan Batavia. Dari perayaan Pehcun Festival Perahu Naga masyarakat Tionghoa yang setiap tahun mempertemukan manusia dengan manusia, keluarga dengan keluarga, dan secara perlahan, jodoh dengan jodoh. Di bantaran sungai itulah pertemuan terjadi. Orang tua memperkenalkan anaknya. Senyum malu-malu bertukar pandang. Harapan sederhana disematkan pada masa depan. Nama Kalijodo dipercaya berasal dari kata kali dan jodoh, sungai dan pertemuan, air dan harapan. Di masa itu, sungai bukan sekadar aliran air. Ia adalah jalan raya, pasar, ruang sosial, dan pusat peradaban. Hidup berdenyut di tepinya. Kalijodo adalah ruang komunal, tempat manusia hadir sebagai manusia, bukan sebagai angka atau masalah. Namun, kota tidak pernah diam. Batavia tumbuh menjadi Jakarta. Pelabuhan membesar, industri berdiri, dan manusia datang dari segala penjuru Nusantara. Urbanisasi mengalir lebih deras daripada sungai itu sendiri. Tanah menjadi mahal, ruang menjadi sempit. Sungai yang dulu menjadi pusat kehidupan perlahan berubah menjadi halaman belakang kota. Tradisi memudar, perayaan menghilang. Yang tersisa hanyalah ruang-ruang kosong, dan ruang kosong di kota besar hampir selalu diisi oleh mereka yang tersingkir. Kalijodo pun berubah wajah. Pelan-pelan, ia beralih fungsi. Dari tempat pertemuan menjadi tempat pelarian. Dari simbol harapan menjadi simbol stigma. Lampu-lampu malam menggantikan lentera perayaan. Musik keras menggantikan riuh keluarga. Tubuh-tubuh manusia menjadi komoditas. Bukan karena mereka ingin, tapi karena pilihan mereka telah habis. Perempuan datang dengan cerita yang hampir selalu sama. Desa yang tak lagi menjanjikan, pabrik yang menolak, pendidikan yang terputus. Lelaki datang membawa kekuasaan jalanan, otot, dan rasa takut. Anak-anak lahir di lingkungan yang tak pernah mereka pilih. Disinilah Kalijodo menjadi simbol kota. Kota yang gemerlap di pusatnya, namun gelap di pinggirannya. Kota yang memuja pembangunan, tapi sering lupa pada manusia. Prostitusi, premanisme, dan kekerasan tidak tumbuh di ruang hampa. Ia tumbuh di tanah ketidakadilan. Banyak yang menunjuk Kalijodo sebagai sarang maksiat. Sedikit yang bertanya, mengapa tempat seperti ini bisa bertahan puluhan tahun? Jawabannya pahit, karena ia fungsional. Karena ia menyerap masalah yang tidak ingin dilihat kota. Karena ia menjadi katup buangan dari sistem yang gagal menyediakan pekerjaan, pendidikan, dan perlindungan. Selama bertahun-tahun, Kalijodo hidup berdampingan dengan negara dalam hubungan yang ambigu. Razia datang dan pergi. Janji penertiban diucapkan berulang kali. Tapi kehidupan malam terus berjalan. Ada uang, ada jaringan, ada pembiaran di balik stigma. Ada kehidupan yang jarang dilihat kamera. Pagi hari yang sunyi, warung kecil yang buka, anak-anak berangkat sekolah dengan seragam kusam. Tawa yang terdengar canggung di tengah lingkungan yang keras. Mereka semua adalah warga kota, meski jarang dianggap demikian. Kalijodo bukan hanya tentang seks dan kriminalitas. Ia tentang kemiskinan struktural, tentang kota yang tumbuh tanpa rencana sosial yang utuh, tentang manusia yang dipaksa beradaptasi dengan cara apapun agar bisa bertahan. Lalu datang negara. Tahun 2016 menjadi titik balik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan menertibkan Kalijodo. Alat berat masuk, bangunan diratakan, sejarah puluhan tahun runtuh dalam hitungan hari. Media bersorak, sebagian publik bertepuk tangan. Kalijodo dianggap telah dibersihkan. Narasi resmi berbicara tentang hukum, tata ruang, dan masa depan kota. Tentang normalisasi sungai, tentang ruang publik, tentang wajah Jakarta yang baru. Namun penertiban tidak pernah sederhana. Bagi negara, ini soal kewenangan. Bagi warga, ini soal perut.
dan tempat pulang. Di antara puing-puing, terdengar suara protes, tangis, dan ketakutan. Kemana mereka harus pergi? Apa yang terjadi setelah kamera pergi? Sebagian warga direlokasi ke rumah susun. Sebagian lainnya menghilang dari radar kebijakan. Pekerjaan lama lenyap. Stigma tetap melekat. Masalah berpindah, bukan selesai. Transformasi pun dimulai. Di atas tanah yang sama, dibangun ruang terbuka hijau. Taman, jalur sepeda, arena bermain, dinding mural. Anak-anak kembali tertawa. Kali ini bukan di lorong gelap, tapi di bawah matahari. Wajah Kalijodo berubah drastis dari zona hitam menjadi ruang publik. Bagi banyak orang, ini adalah kemenangan. Bukti bahwa negara bisa hadir. Bukti bahwa ruang kota bisa direbut kembali untuk warga. Namun bagi sebagian lainnya, ini adalah pengingat pahit bahwa sejarah bisa dihapus begitu saja. Bahwa manusia bisa tersingkir atas nama estetika kota. Kalijodo hari ini adalah monumen perubahan. Ia rapi, ia terang, ia ramah kamera. Tapi di balik bangku taman dan jalur sepeda, tersimpan lapisan cerita yang tidak sepenuhnya selesai. Pertanyaan besarnya tetap menggantung. Apakah kota sedang menyembuhkan lukanya? Atau hanya menutupinya? Kalijodo mengajarkan satu hal penting. Kota bukan hanya soal bangunan, tapi soal manusia. Penertiban fisik tanpa penuntasan sosial adalah jeda, bukan akhir. Dari sungai perjodohan menjadi simbol luka urban, hingga ruang publik yang tertata Kalijodo adalah perjalanan panjang tentang bagaimana sebuah kota memperlakukan warganya yang paling rentan. Dan mungkin pertanyaan akhirnya bukan tentang Kalijodo, melainkan tentang kita. Kota seperti apa yang sedang kita bangun, dan siapa saja yang kita tinggalkan di belakang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya.